Kecamatan Ngacar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan video uji kinerja PPG Darajat 1 tahun 2025 yang akan dilaksanakan bersamaan dengan kelas 5, dan juga saya saat ini sedang belajar di LP TKIAIN Kerinci dan akan membawakan materi bersama dengan murid-murid, yaitu di Pas Bumiku Sayang Bumiku Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Maju depan, gerak. Tegak, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap, gerak. Maju depan, gerak. Tegak, gerak. Bubar barisan, jalan. Komando Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, ada yang berkenan bisa masuk semua ya. Semoga yang masuk semua selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari sakit dan kesusahan. Amin. Karena hari ini hari spesial, maka sebelum kita belajar, kita akan membangkitkan rasa nasionalisme kita. Apa rasa nasionalisme? Rasa bangga terhadap Indonesia. Doa kapan Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku.
nanti satu orang mempresentasikan yang ke depan. Bapak sini yang presentasi ya Pak. Di sini. Ini sama. Nanti dibaca nanti didengarkan dulu videonya. Karena dua. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya, perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor. Berbeda dengan perubahan lingkungan yang perlahan dan efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Berbeda dengan
kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya, manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah sehingga menebang pohon di hutan. Jika tidak ada penanaman kembali, lama-kelamaan hutan akan mundur. Apakah di lingkungan sekitar kalian terjadi perubahan? Perubahan apa saja yang terjadi? Yuk kita pelajari hal tersebut dalam bab ini. Mari mencari tahu perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Meningkatnya manusia yang bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan. Beberapa sampah mengandung yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, contohnya plastik. Plastik adalah menjadi sampah untuk pembuangan. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang ke sungai, akan mencemari lingkungan yang terus akan membuat di dalam tubuh. Lama-kelamaan dapat mengganggu sistem pencernaan. Komposisi sampah. Pertambahan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah sampah di suatu wilayah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah yang ada di Indonesia berupa 57% sampah organik, 16% sampah plastik, 10% sampah kertas, dan sampah lain sebesar 17%. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung bisa terurai. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Kompos dapat berfungsi untuk menghidupkan tanah. Masih ingat tentang proyek kompos yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Apakah masih terus berjalan? Sampah plastik merupakan komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah organik. Penggunaan plastik sudah menjadi bagian prinsip 3R yang terdiri atas reduce, reuse, dan recycle, mendorong setiap orang untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Reduce yaitu mengurangi sampah, reuse yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan, recycle yaitu menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Memilih tantangan, mencari tahu pengelolaan sampah. Setelah mengetahui bagaimana sampah yang kita rasakan, yuk kita cari tahu bagaimana orang mengelola sampah mereka. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Perubahan bumi bisa disebabkan oleh faktor aktivitas manusia. 2. Perubahan lingkungan karena manusia disebabkan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. 4. Sampah yang tidak dapat terurai, contohnya plastik, akan menimbulkan kerusakan lingkungan. 5. Sampah plastik bisa mencemari lingkungan dan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Demikian pembelajaran pada bab ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam semangat. Jadi setelah kita tadi belajar ini, maka ada 3 bahasa cara mengurai sampah. 1 di apa kan? Reduce reduce adalah mengurangi sampah. Contohnya kalau ke supermarket yang dulu kita biasanya pakai kantong plastik, sekarang kan pakai tas dari. Sama pernah nggak beli terus pakai kantong plastik atau enggak? Nah,
itu kalau kita pakai kantong plastik itu biasanya di suruh beli. Kalau dulu kan enggak. Itu dampak supaya lingkungan itu semakin sehat, dan bisa membawa tas koma. Paham ya? Jadi supaya banyak kantong sampah plastik itu terus dari bawah, dari toko dibawa ke rumah kita. Kan berarti itu terus numpuk. Nah, solusinya gimana? Kita disuruh membawa tas dari rumah supaya untuk meredus atau mengurangi sampah plastik, reduce memakai kembali. Contohnya apa? Botol aqua dipakai botol aqua dipakai mainan, dijual lagi. Botol mainan itu biasanya sama ini botol aqua gelas ini dipakai pikiran. Kalau dulu plastik kertas, sekarang botol mainan itu ada yang dipakai untuk pikiran itu namanya reuse atau memakai atau menggunakan kembali, memanfaatkan barang-barang bekas. Recycle itu mendaur ulang dari biasanya di tempat sampah rumah kita, ini sing moro ada yang datang membeli ke pabrik diolah kembali menjadi botol plastik lunak, itu namanya recycle. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti tugasnya adalah mencatat hasil dari rangkuman ini tadi. Dan kalau tugasnya sudah selesai, berarti waktunya Mulai. masing-masing untuk menyampaikan apa yang menjadi kegiatan kelompok, yaitu menceritakan perubahan yang ada di lingkungan masing-masing sesuai kelompok ya. Yang sini yang maju. Oke, Mas Abi, sini Mas Abi. Terus yang belakang Mas. Oke, Mas sini. Sini, Mbak. Saiful. Yang terakhir Mbak Aira. Turunkan dari sana. Sudah. Ini teman-teman kalian akan menceritakan masing-masing perubahan yang ada di sekitar kita. Mulai dari Mas Abi, apa yang berubah? Baca Mas Abi. Yang keras. Berarti di tempatnya Mas Abi ada sungai karena sering membuang sampah sembarangan, akhirnya sungai ini menjadi jadi itu Mas Abi. Mas Abi. Perubahannya apa yang ada di ceritanya Mas Abi?
Jadi di rumahnya Mbak Aira dan teman-temannya, karena kemarin sempat terjadi stik beliau ya, akhirnya banyak pohon yang tumbang. Kalau yang tumbang perlu beri sanksi Mbak Dipaul yang kemarin. Di rumahnya Mbak Dipaul dulu belakang rumahnya sawah, sekarang menjadi rumah. Yang satu, kalau ada kesimpulannya, kalau ada sungai jangan dibuangi sampah. Yang satu, menjaga kebersihan rumah. Yang satu harus kalau ada tanaman yang ditebang yang satunya kalau membangun rumah dikurangi efek rumah kaca supaya bumi kita semakin baik dan indah. Tepuk tangan semuanya. Baik anak, kita sudah di penghujung acara pada siang hari. Jadi tak lupa kita menutup kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa. Sekarang kita berdoa yang dipimpin oleh Mbak Aira. Ya berdoa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.